Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatal akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tentunya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita dengan yang bermanfaat untuk akhirat kita, yaitu diantaranya kita mengikuti kajian agama seperti ini, dan tentunya kita berharap apa yang kita ikuti dan kita laksanakan hari ini menjadi amal soleh yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Taib, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan melakukan bahasan kitab Al-Kabair yang kita bacakan daripada kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Namun tentunya sebelum kita melanjutkan dan membacakan apa yang dinukilkan oleh beliau rahimallahu taala, kita mengingatkan diri kita semua. Ini sekarang sebulan lagi insyaallah Ramadan akan tiba dan kita akan berhadapan atau menjelang bulan Sya'ban. Kita akan menemui bulan Sya'ban, sehingga setelah bulan Sya'ban tentunya bulan Ramadan. Nah, itu yang tentu kita mengingatkan diri kita, kemudian keluarga kita dan juga teman-teman kita, hendaknya persiapan untuk mencapai kesuksesan pada bulan Ramadan itu tentu sejauh mana persiapannya di bulan Sya'ban atau bahkan sebelumnya bulan Rajab. Namun bulan Rajab telah berlalu. Sekarang kita akan memasuki bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Jadi sekali lagi itu yang kita ingatkan, hendaknya persiapannya dari sekarang dan belum terlambat tentunya, karena sekali lagi kesuksesan seseorang pada bulan Ramadan dalam arti mencapai atau mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, daripada rahmatnya, daripada maghfirahnya, daripada itqun minan narnya, itu bergantung, sekali lagi bergantung pada kesungguhan, bergantung kepada sejauh mana upaya, persiapan dan bahkan pengorbanan kita di bulan Sya'ban ini. Jadi sekali lagi belum terlambat untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai seperti orang-orang yang terlalu percaya diri bahwa dia akan mampu ini dan itu, akan mampu qiyam, akan mampu mengkhatamkan Quran bahkan sejumlah banyak kali dan seterusnya, namun dia tidak menampakkan persiapannya pada bulan Sya'ban. Maka itu kita sebutkan sesuai dengan pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi nyaring-nyaringnya saja tapi rupanya tidak ada hasilnya. Maksudnya itu kita jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita persiapkan seluruh ibadah-ibadah yang kira-kira kita akan laksanakan nanti pada bulan Ramadan. Tentu kita persiapkan sampai dari sekarang, terutama puasanya. Dan kita ketahui bersama Nabi SAW itu banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sampai-sampai istri-istri beliau, diantaranya Aisyah, kemudian juga yang lainnya, itu tidak tahu apakah Nabi SAW berpuasa atau tidak. Itu karena banyaknya puasa beliau, dan bulan-bulan yang paling beliau banyak berpuasa selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Dan juga selain puasa, kita persiapkan diri dengan memperbanyak tilawatul Quran. Karena di situ tentu nanti kita akan berhadapan dengan Ramadan yang tidak diragukan lagi dan kita fahami bersama adalah bulan Al-Quran. Sehingga bulan Sya'ban ini disebutkan oleh para ulama itu Syahrul Qurra. Jadi bulan Sya'ban ini diistilahkan oleh mereka, para ulama, Syahrul Qurra, itu bulannya para pembaca Quran. Bulannya para pembaca Quran. Itu belum Ramadan. Ramadan sudah memang itu adalah ladangnya. Tapi persiapannya di bulan Sya'ban, karena mereka sampai-sampai di antara mereka ada yang menutup kedainya dan seterusnya, itu udah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mempersiapkan diri membaca Quran, puasanya tadi, sehingga mereka fokus baca Quran. Jadilah mereka sebutkan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran.
Jadi belum masuk Ramadan, itu Sya'ban sudah diistilahkan bagi mereka Syahrul Qurra. Nah, ini sebagai pertanda bahwa bagaimana mereka-mereka para ulama salaf khususnya dahulu itu mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mencapai tentu kesuksesan di bulan Ramadan. Ya, terutama puasa. Kita ingatkan dari awal-awal karena siapa tahu di antara kita ada yang mempersiapkan diri dengan bentuk puasa, dan kita ingatkan, dan kita pernah mengetahui bahwa Nabi SAW melarang berpuasa sunnah tentunya bagi mereka yang tidak terbiasa untuk berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Jadi bagi mereka yang terbiasa itu tak masalah. Tapi bagi mereka yang tidak pernah berpuasa sama sekali, lalu kemudian dia ingin berpuasa, ini tentu dia harus bersiap-siap atau memulainya dari sekarang. Jadi karena di awal-awal bulan Sya'ban. Jadi itu ringkasnya. Jadi mari sekali lagi untuk kita persiapkan diri, persiapkan keluarga kita, dan juga kita ingat-ingatkan kawan-kawan kita melalui WhatsApp atau media sosial lainnya, di share keutamaan-keutamaan bulan Sya'ban, atau di share di situ persiapan-persiapan bulan Ramadan. Ya, siapa tahu ada di antara teman-teman kita yang membacanya dan terketuk hatinya, mendapatkan hidayah, ya lumayan investasi akhirat. Baik. Jadi sekarang kita akan membuka apa yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Silakan buka halaman 191 bagi yang memiliki bukunya tentunya, dan masih dalam bahasan bab atau pasal terakhir dari apa yang beliau bahas, yaitu beberapa dosa atau sebagian kumpulan beberapa dosa yang kemungkinan masuk ke dalam dosa besar. Tapi di situ poin yang ke-31, Nabi SAW menyebutkan di situ, atau kata beliau rahimahullahu taala Imam Az-Zahabi, Ziyad bin Al-Husain dari Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Jangan sekali-kali kalian bersikap berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap berlebihan dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Ini surah Al-Maidah ayat 77. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, yaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Kata beliau Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan Ibnu Hazm telah memasukkan sikap berlebihan atau ghulu ini dalam agama termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, ini bahasan kita sekarang, yaitu al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama. Nah, itu dia nih, termasuk kata beliau rahimahullahu taala tadi menukilkan ucapan Ibnu Hazm, itu termasuk dosa besar. Namun kalau kita melihat bahasan dari al-ghulu ini adalah sikap. Jadi sikap, jadi yang namanya sikap itu tentu mencakup seluruh banyak perbuatan dan juga perkataan. Perbuatan baik yang dilakukan maupun yang ditinggalkan. Ucapan ya baik yang yang ditulis maupun diucapkan secara langsung. Jadi ini cakupannya banyak sekali dan tidak terbatas tentunya dengan salah satu dosa-dosa tertentu, tidak. Tapi ini lebih daripada sikap. Dan kalau kita melihat Nabi SAW dalam hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, ini adalah kalau kita melihat asbab, ya, al-asbabul wurud. Asbabul wurud. Jadi kalau hadis itu disebut asbabul wurud, sebab kenapa Nabi SAW mengucapkan hadis itu. Kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ini asbabul wurudnya, kenapa Nabi SAW menyebut hadis ini? Ini ketika itu beliau berhaji. Beliau berhaji dan ingin melempar jumrah. Dan beliau memerintahkan Ibnu Abbas pada waktu itu
untuk mengambil kerikil, untuk lempar jumroh. Dan beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengambil 7 buah kerikil, 7 kerikil kecil-kecil, ya normal lah. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW ketika Ibnu Abbas mengambil atau membawa kerikil tersebut, Nabi menyebutkan, nah seperti inilah ya batu untuk melempar itu. Maksudnya kecil-kecil, normal, kecil-kecil. Jangan terlalu besar. Nah, ini sebetulnya Nabi SAW menyebutkan, jangan sekali-kali kalian bersikap berlebihan dalam agama. Karena kalau kita melihat fenomena berlebihan dalam agama, itu dilempar jumroh. Ya, kalau kita melihat di situ fenomena banyak sekali. Jadi dipikirnya melempar setan. Nah, terus kemudian batunya besar-besar, kemudian tidak cukup emosinya diluahkan gitu di situ, dengan dilempar dengan alas kaki, dilempar dengan macam-macam dilempar. Itu termasuk berlebihan dan itu dikategorikan Nabi SAW sebagai berlebihan, dan itu adalah juz atau bagian daripada berlebihan yang masuk dalam kategori amaliyah. Dan nanti kita akan sebutkan al-ghulu, berlebihan ini ada 2 kategorinya. Ada kategori i'tiqad, keyakinan, ada kategori amaliyah. Nah, ini yang disebut oleh Nabi SAW atau asbabul wurudnya adalah amaliyah. Yaitu amaliyah kaitannya dengan memilih batu untuk melempar jumroh. Nah, lalu bagaimana dengan sikap-sikap yang lain? Kalau saja ini tergolong berlebihan dalam agama, apalagi yang lain-lain, yang sikap bahasa kita ekstrim, bahasa yang lain radikal, bahasa yang lain memberat-beratkan. Karena di situ ada istilah-istilah yang nanti kita akan sebutkan. Di samping ghulu ada juga istilah tanappu, kemudian ada istilah takalluf, ada istilah tasyaddud, ada istilah i'tida. Itu istilah-istilah yang semuanya bermakna sama, yaitu berlebihan. Jadi bahasan kita sekarang ini yang disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ini adalah sikap. Jadi segala sikap yang berlebihan di dalam agama khususnya, maka ini termasuk bagian daripada dosa besar. Walaupun tentunya tidak sama satu dosa dengan tidak sama level dosa yang satu dengan dosa yang lain. Jadi tidak sama level hulunya orang yang pada amaliyah, hulu pada amaliyah seperti ini dengan hulu pada i'tiqad, tidak sama. Nah, seperti kita sebutkan orang yang hulu pada i'tiqad, hulu pada kiainya berlebihan, menganggap kiainya maksum contohnya, atau menganggap memiliki keramat yang berlebihan, dan kemudian selanjutnya berkat, minta berkat atau pergi kubur, itu semua adalah bentuk daripada hulu-hulu yang mengarah kepada i'tiqad. Dan tentunya mengarah kepada kesyirikan. Nah, ini tentu tidak sama dengan hulu yang amaliyah. Namun secara keseluruhan itu adalah bagian daripada dosa besar. Baik, kalau kita melihat bahasan hulu ini, tentu kita lihat definisinya terlebih dahulu. Dan definisi daripada hulu ini banyak disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitabnya. Ya, di antaranya kita bacakan definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, al-ghulu mujawazatul had bi an yuzada fi syai' fi hamdihi aw dhammihi ala ma yastahiq wa nahwu dzalik. Al-ghulu adalah, kata beliau, mujawazatul had, melampaui batas. Had, melampaui batas. Dengan cara menambah. Baik pada pujian atau pada celaan. Yang ma yastahiq, yang bukan pada tempatnya. Nah, itu yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam mendefinisikan al-ghulu. Jadi melampaui batas dengan melebihkan, ya, baik pada pujian atau pada celaan yang bukan pada tempatnya. Nah, itu sudah termasuk ghulu. Dan kalau kita melihat ini masuk definisi-definisi ini banyak. Jadi kalau ada orang yang
memuji berlebihan itu masuk ke ghulu, masuk berlebihan. Misal tadi memuji gurunya atau bahkan berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat-selawat yang melampaui batas dalam pujian-pujiannya sehingga terperosok kepada kesyirikan. Banyak itu. Atau juga kadang sebaliknya terlalu benci pada seseorang sehingga dimaki-makinya orang itu. Sehingga disebutnya kafir orang itu. Sehingga dibid'ahkan, sehingga dituduh sana tuduh sini. Nah, itu akibat daripada kebencian yang berlebihan, bukan pada tempatnya, berlebihan. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala. Karena kalau kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada itu tidak terlepas daripada dua hal. Tidak terlepas daripada dua hal. Yang pertama namanya ghulu atau bahasanya ifrat, namanya ghulu berlebihan. Yang kedua adalah tafrid, yaitu taksir, meremehkan. Ini dua hal yang menyebabkan penyimpangan. Ya, ini dua hal penyimpangan ini sangat nyata kita melihat contohnya, walaupun di tubuh kaum muslimin itu juga banyak. Ya, contohnya yang nyata sekali pada Nasoro, orang-orang Kristen, Nasoro. Itu penyimpangannya dalam bentuk ghulu, berlebihan. Kita mengetahui banyak sekali Tuhannya. Ya, Trinitas, atau yang langsung saja dia anggap Nabi Isa itu sebagai Tuhannya, anak Tuhan dan seterusnya. Itu termasuk ghulu, berlebihan. Kalau kita melihat Yahudi pula, itu bukan ghulu, tapi dia tafrid, ifrat, tafrid, yaitu taksir, meremehkan. Jadi sampai-sampai dibunuhnya para nabi. Nah, itu yang satu sampai-sampai Kristen tadi nabi dianggap Tuhan. Yang satu dibunuh malah nabinya. Ini adalah penyimpangan yang ekstrim tentunya yang diakibatkan oleh dua sikap ini, dan ini adalah sumber penyimpangan. Jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan, melainkan ada unsur dua ini. Nah, kita bahas tentunya adalah yaitu ghulu, berlebihan dalam agama. Nah, tadi kita sebutkan definisi daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan itu mirip-mirip juga ta'rifnya yang beliau wa at-tashdid fihi bitajawuz al-had al-mubalaghatu fi syai', yaitu berlebihan. Berlebihan dalam suatu hal, wat tashaddud fihi, dan memberat-beratkannya bitajawuzil had, dengan cara melampaui batas. Itu yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, mirip-mirip dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi. Jadi intinya melampaui batas. Itu batas apa yang dimaksud al-had, yaitu batas. Batas apa yang dimaksud? Yaitu tentu batas syariat. Batasan yang dibolehkan oleh syariat, kemudian batas-batasan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Itu namanya batasan. Jadi ada batasan yang dibolehkan, ada batasan yang tidak dibolehkan. Dengan kata lain, ada haramnya, ada halalnya. Itu adalah batas-batasan dari syariat. Dan apabila itu semua dilampaui, maka masuk ke dalam al-ghulu, yaitu entah itu dalam bentuk tadi berlebih-lebihan, entah itu dalam bentuk memberat-beratkan, entah itu dalam bentuk ekstrim, sehingga dia berlebihan. Ya contoh saja, pergi ke masjid, masjidnya dekat, gitu kan? Kalau jalan kaki mungkin 5 menit sampai, tapi dianggap dia ingat hadisnya, jadi tergantung panjang langkahnya, itu tidak tergantung panjang perjalanannya, sehingga yang tadi kalau dia lurus 5 menit, dia putar-putar arah, dia tawaf, dia putar-putar arah, jadilah dia sampai 15 menit. Itu dianggap bagus ini kata. Itu termasuk ghulu, berlebihan, takalluf namanya, berlebihan. Kenapa berlebihan? Melampaui batas. Karena batasannya adalah itu kamu segera masuk ke masjid, segera datang ke masjid, itu batasannya segera.
kamu ini putar-putar nanti malah menambah menambah terlambat datang ke masjid. Gara-gara terlambat satu hal, penat satu hal, belum lagi kalau musim-musim panas, peluhnya, keringatnya, baunya dan seterusnya. Itu akibat daripada hal-hal yang hulu. Ini ringan saja, contohnya hulu. Dalam hal seperti itu. Sehingga tidak boleh memberat-beratkan diri dengan sengaja, kemudian ada niat-niatan khusus gitu, ada keutamaan dan seterusnya. Ya kecuali kalau memang tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dan dia harus menempuhnya. Itu baru ada tambahan nilai pahala. Tapi kalau sengaja-sengaja membuat-buat agar dia mendapatkan lebih, maka itu termasuk hulu. Termasuk hulu. Baik. Dan juga banyak yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan definisi yang mereka sebutkan. Kemudian selanjutnya dalam bahasan al-ghulu, tentu tidak semua dosa itu termasuk daripada ghulu, ya tidak semua, ya karena ini yang kita lebih kepada ada niatan-niatan khusus ya, berlebihan, maksudnya itu berlebihan dalam agama. Ya kalau dosa ya memang itu sudah termasuk dosa. Ya. Tapi ini ada orang yang niat-niatannya dengan keyakinannya, entah itu dengan kesalahpahamannya, entah itu dengan taklid butanya, entah itu dengan sebab-sebab yang lain, sehingga dia melakukan sesuatu. Dan itu betapa banyak hal-hal terjadi seperti itu. Zikirnya gitu, 1000 zikirnya. Belum lagi pergi ziarah sana, ziarah sini sebelum pergi haji umroh. Banyak lagi ritual-ritual yang itu semua adalah bagian daripada ghulu. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW telah mengingatkan la tushaddu ar-rihal illa thalathi masajid. Ila thalathati masajid. Jadi tidak boleh memberat-beratkan diri untuk berziarah dalam niatan ibadah itu kecuali pada 3 tempat saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Itu bentuk daripada larangan larangan daripada ghulu. Jadi kalau ada orang yang memaksakan juga, itu mana termasuk daripada ghulu. Taib. Selanjutnya Nabi SAW selain hadis ini, ya selain hadis yang iyyakumul ghulu dalam bab ini, kemudian ayat-ayat yang ada, juga kita ingat bagaimana Nabi SAW memperingatkan kepada orang-orang yang ghulu dalam mengamalkan agama. Ini masyhur kisahnya ketika ada 3 orang datang ke rumah Nabi SAW bertanya kepada istri-istri Nabi kaitannya dengan ibadah Nabi SAW. Ini masyhur kisahnya. Lalu diberitahukanlah mereka bertiga ini, rupanya dia mengecilkan ibadah Nabi. Ya kenapa? Ya karena wajarlah dia Nabi, sehingga sepertinya level ibadahnya itu masih kurang dalam pandangan mereka. Tapi wajarlah karena dia Nabi, karena seorang Nabi adalah seorang yang diampunkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga bagi kita ini harus lebih tentunya, ada mulai dah ghulu. Oleh karena itu para ulama dalam bahasan ghulu itu ketika membahas sejarah ghulu itu sudah ada benih-benihnya sejak zaman Nabi SAW. Baik ghulu dalam amaliyah ataupun ghulu dalam aqadiyah, dalam i'tiqad, keyakinan. Nanti kita akan sebutkan ghulunya khawarij. Bagaimana ghulunya khawarij itu? Tapi itu yang tadi kita sebutkan kisah yang sangat masyhur sekali. Lalu mereka berazam, ya bertekad kuat. Kalau saya akan tahajud qiyamul lail full gitu, full. Dari maghrib sampai subuh tidak tidur, full. Kemudian satu lagi, kalau saya akan puasa siyam ad-dahr. Jadi akan selalu berpuasa, tidak akan berbuka. Kemudian satu lagi, kalau saya tidak akan menikah, karena akan menikah itu ada unsur-unsur nafsunya. Jadi kalau demikian saya tidak akan menikah. Ini dalam pandangan orang yang tidak paham, tentunya wah ini bagus, kan semangat. Tapi rupa-rupanya ini adalah bentuk daripada ghulu yang terselubung, ya ghulu. Itu Nabi SAW sangat-sangat
marah kepada mereka. Inni atqakum lillah. Jadi aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tapi kata Nabi SAW, aku qiyamul lail dan juga tidur, puasa, berbuka, dan juga atazawwaju an-nisa. Aku juga menikahi wanita. Jadi ada batasan-batasannya. Ini contoh ringan saja. Kemudian juga ada yang lain ketika Nabi SAW masuk masjid dan melihat ada tali-tali gitu di antara tiang masjid, ditanya, siapa ini punya tali? Rupanya talinya Zainab. Apa fungsinya? Fungsinya agar supaya kalau dia qiyamul lail atau kalau dia tahajud, bangun malam, sholat, kemudian terngantuk, kemudian terjatuh, maka ada talinya. Jadi supaya tidak jatuh ke bawah. Rupa-rupanya itu juga tidak disetujui oleh Nabi SAW. Jadi kalau ngantuk tidur dulu baru sholat gitu. Itu adalah rupa-rupanya bentuk daripada ghulu, berlebihan. Ya, karena agama ini adalah ad-din yusrun. Agama ini adalah mudah dan tidaklah ada yang memberat-beratkan agama ya untuk dirinya, melainkan kata Nabi SAW akan ghalaba, akan kalah dengan sikapnya tersebut. Jadi agama ini sangat mudah sekali, tidak boleh diberat-beratkan. Ini semua kalau kita melihat di zaman Nabi SAW, amaliyah-amaliyah yang kalau kita mungkin kita tidak akan tegur karena ya semangat gitu. Tapi Nabi SAW adalah pembawa syariat. Nabi SAW adalah Rasulullah SAW, Rasul yang mengajarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai lengkap syariatnya di situ. Jadi masuk di situ memperhatikan hak-hak manusia, hak-hak diri pribadi manusia, tubuh pada manusia tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan karena semangat-semangat lalu kemudian menzalimi tubuhnya. Kan Nabi SAW mengatakan semua nih tubuh kita ada haknya, masing-masing ada haknya. Jadi kita harus memberikan haknya masing-masing. Dan contoh tadi ringan, tapi ditegur oleh Nabi SAW. Nah lalu bagaimanakah kita sekarang ini betapa banyak fenomena ghulu, ya, fenomena ghulu yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang telah ditegur oleh Nabi SAW terhadap sahabat-sahabatnya. Ini banyak sekali. Sebab itulah bid'ah termasuk ghulu. Bid'ah termasuk ghulu, berlebihan. Nah, oleh karena itu bahasan kita nih berkaitan dengan ghulu, ini adalah bahasan yang sangat-sangat menyeluruh. Sehingga bagi kita harus mengetahui batasan-batasannya. Jadi batasan-batasannya adalah batasan syariat tentunya. Batasan syariat. Jadi apa yang dibolehkan oleh syariat, itu yang kita fokus di situ. Ya, walaupun kadang ada orang yang namanya juga jahil ya. Dia tidak bisa membedakan antara ghulu ekstrim dengan yang tidak ghulu. Jadi pikirnya yang jenggot panjang pun ghulu juga. Ya, ekstrim. Radikal bahasa kita di Indonesia. Ada juga yang pakai niqab. Nah, itu juga dibilangnya nih ciri-ciri radikal katanya. Ini tidak demikian lah. Kemudian ada juga yang ya rajin ke masjid. Ah, udah ciri-cirinya. Ini tidak bisa. Jadi yang jadi ukurannya adalah apabila itu sudah sesuai dengan batasan-batasan syariat, lalu kemudian orang itu dianggap ghulu, entah itu bahasanya ekstrim, radikal, bahkan nauzubillah ciri-ciri teroris dan seterusnya, ya udah kita tidak melihatnya kafilah berlalu walaupun anjing menggonggong, begitu kan? Nah, jadi ini batasannya adalah tentu batasan syariat. Ya, seperti tadi kalau kita contohkan, walaupun pergi ke masjid, tapi sengaja putar-putar begitu dengan niat tertentu untuk mendapatkan keutamaan lebih, itu baru yang namanya ghulu, berlebihan. Baik. Kemudian ilkhitul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya tadi sudah kita isyaratkan juga bahwasanya ghulu ini dibagi menjadi dua. Ghulu dalam bidang i'tiqad, dalam bidang keyakinan. Kemudian ghulu dalam bidang amalan. Ghulu dalam bidang amalan. Jadi ghulu dalam bidang i'tiqad itu termasuk perbuatan, kemudian juga termasuk ucapan. Dan ini contohnya banyak sekali. Dan kita pernah bahas rinciannya dalam kitab At-Tauhid dan juga kitab-kitab akidah. Jadi seluruh penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah yang ada, firqah-firqah yang ada, itu adalah bagian daripada ghulu fil i'tiqad. Firqah, kelompok Qadariyah, kelompok Jabriyah, kelompok Jahmiyah,
Itu semua adalah bentuk daripada ghulu dalam i'tiqad. Kemudian juga sufi, tarekat, itu semua adalah bagian daripada i'tiqad. Ya, ghulu dalam bidang i'tiqad. Nah, dan ini tadi kita sebutkan tidak bisa kita sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini cukup kita sebutkan batasan-batasannya. Batasan-batasannya. Sebab itu Nabi SAW ketika menegur atau memberitahukan sahabat-sahabatnya, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Nah, itu adalah bagian daripada mencegah, Nabi SAW mencegah masuknya virus, kalau kita boleh bilang penyakit, bahkan penyakit yang mematikan, yaitu dalam bentuk ghulu dalam puji-pujian. Ini tadi kita sebutkan, ini i'tiqad dan ini dibahasakan oleh para ulama al-kulli. Jadi al-ghulu al-kulli, jadi ghulu yang menyeluruh. Ghulu yang menyeluruh. Itu dalam bab i'tiqad. Jadi ghulu dalam bab i'tiqad itu disebut sebagai al-ghulu al-kulli. Ghulu yang menyeluruh. Jadi kalau itu boleh kita sebut orang itu ghulu. Kita sebut orang itu ghulu. Ya tadi contohnya banyak sekali dalam bab i'tiqad, keyakinannya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala bagaimana keliru pemahamannya, ya seperti qadariyah. Kemudian juga sufi, keyakinannya pada kuburan, keyakinannya kepada guru-gurunya, bahkan keyakinan yang melampaui batas terhadap Nabi SAW. Itu semua adalah bentuk sekali lagi ghulu dalam bab i'tiqad. Begitu juga dengan ghulu dalam bab i'tiqad tadi kita sebutkan, mengkafirkan orang sembarangan, membid'ahkan orang sembarangan tanpa dalil. Itu adalah bagian daripada ghulu dalam i'tiqad. Juga termasuk di dalamnya adalah keluar daripada pemerintahan yang sah. Itu juga bagian daripada ghulu al-i'tiqad. Ghulu al-i'tiqad dan tadi kita sebutkan disebut sebagai ghulu al-kulli, ghulu secara menyeluruh. Kenapa disebut menyeluruh? Itu dikhawatirkan orang-orang itu boleh keluar daripada agama. Boleh keluar daripada agama. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW dalam hal khawarij. Khawarij, Nabi SAW yamruquna minad din kama yamruqu as-saham minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah terpelesat daripada busurnya. Itu cepat keluarnya. Itu dikhawatirkan demikian. Kalau bab i'tiqad, ghulu dalam i'tiqad itu boleh menjerumuskan orang kepada syirik. Oleh karena itu disebut sebagai al-ghulu al-kulli, ghulu yang menyeluruh. Karena sekali lagi boleh memasukkan atau membinasakan orang ke dalam kesyirikan. Ya, bagaimana tidak syirik? Ya, bagaimana tidak memasukkan orang ke dalam syirik? Kalau dia meyakini orang itu bisa menyembuhkan, kalau meyakini kuburan ini memiliki memiliki keramat dan seterusnya, gimana tidak kufur, tidak syirik? Ya begitu juga dengan keyakinan kaitannya dengan takdir, keyakinannya dengan ini, bagaimana tidak syirik, termasuk dalam kekufuran. Nah, cuma ini bahasanya adalah secara umum ya, kita ingatkan, bukan berarti kita menuduh, tidak, tapi ini menjerumuskan. Ya boleh saja orang itu terjerumus gara-gara dia ghulu dalam bab i'tiqad, sumpah, ghulu dalam bersumpah. Ya semua dijadikan sumpah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi SAW telah membatasi, sudah ada aturannya. Kalau sumpah hanya boleh dengan nama-nama Allah saja. Wallahi, wabillahi, watallahi, itu saja. Yang lain tidak boleh. Ini datang wan nabi katanya. Wan nabi, demi nabi. Iya. Wal Ka'bah gitu. Wal Ka'bah katanya, demi Ka'bah. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini adalah termasuk bagian daripada ghulu dalam i'tiqad, ghulu dalam i'tiqad, tapi dalam bentuk ucapan dan seterusnya dari hal-hal yang masuk dalam kategori ini dan banyak sekali tentunya. Kemudian ghulu dalam amaliyah, ya, ghulu dalam al-amal. Amali, al-ghulu al-amali, dan ini diistilahkan oleh para ulama sebagai al-ghulu al-juz'i. Ghulu sebagian. Kalau yang tadi i'tiqad, ghulu menyeluruh. Kalau ini ghulu sebagian. Sebagian. Ya karena tidak sebahaya yang i'tiqad tadi. Ya contohlah ya seperti tadi
mengambil batu untuk lempar jumroh, tapi batunya besar-besar, atau mungkin dia pakai alas kakinya, atau ya dalam hal ibadah yang lainnya itu masuk ke dalam kategori ghulu dalam amali atau ghulu al-juz'i. Ghulu al-juz'i, memaksa-maksakan diri. Nah, itu bagian daripada sekali lagi ghulu al-juz'i. Terlalu semangat begitu, terlalu semangat sehingga semua orang dihantamnya gitu. Maksudnya dihantam dengan nasihat gitu, dengan nasihat tanpa melihat maslahat mafsadatnya. Nah, itu juga bagian daripada ghulu al-juz'i. Dan betapa banyak orang-orang yang ya baru mengenal sunnah, baru mengenal kajian, kemudian semangatnya levelnya sudah ini tinggi sekali. Hingga balik kampungnya dibabatnya semuanya. Ya, itu termasuk bagian daripada ghulu berlebihan. Nah, dan juga ghulu berlebihan ini dalam semua sikap ya tentu tidak baik. Sebagaimana halnya garam atau gula gitu dalam makanan ya secukupnya lah. Tapi kalau berlebihan ya masalah juga. Nah, itu dia. Baik. Kemudian ayul khaitul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau melihat bahasan-bahasan para ulama, ghulu ya, ghulu ini disebabkan ada atau disebabkan dua hal ya. Sumbernya ada dua. Sumbernya ada dua. Yang pertama kata mereka, an yakuna al-ghulu muta'alliqan bi fiqhin nusus. Wa dzalika bi ahadi amrain. Sumbernya. Yang pertama adalah ghulu yang berkaitan dengan pemahaman nas. Pemahaman nas. Dan itu ada dua macam, penjelasannya ada dua macam. Yang pertama, tafsirun nusus tafsiran mutasyaddidan. Yata'arad ma'a as-simah al-'amma lisyari'ah wa maqasidaha al-asasiyah fa yushaddad ala nafsihi wa ala al-akharin. Jadi yang pertama sumbernya ini adalah ghulu yang berkaitan dengan pemahaman nas. Nah, ini bentuknya atau macamnya ada dua. Yang pertama adalah menafsirkan nas, dalil ya, Al-Qur'an maupun sunnah dengan tafsiran yang berlebihan. Memberatkan dirinya dengan memberatkan orang lain. Memberatkan dirinya dan memberatkan orang lain. Dan betapa banyak pemahaman-pemahaman yang salah dalam hal ibadah. Orang-orang sufi lagi-lagi kita melihat yang ghulat, yang berlebihan. Bagaimana mereka zikir? Sampai seperti orang gila. Karena merujuk kepada hadis-hadis yang mereka anggap sebagai dalil kuat. Nah, jadi terus kemudian ada juga yang sholatnya cepat. Nah, gitu, mengikuti gravitasi atau mengikuti perputaran bumi katanya. Bumi ini putarannya cepat begitu, sehingga kita pun harus mengikuti perputarannya. Jadi kita pun cepat-cepat. Nah, ini bagian daripada tafsiran yang keliru dan berlebihan dan memberatkan dirinya juga orang lain. Dan betapa banyak. Nah, ini terjadi gara-gara kesalahan pemahaman nas. Betapa banyak. Salah paham nas itu pada gurunya, kemudian murid-muridnya ya ngikut-ngikut muridnya, ngikut-ngikut. Nah, jadi tasbihnya panjang-panjang gitu. Entah apa tujuannya, pasti ada tujuannya. Ya, pula itu besar-besar gitu. Banyak itu di tarekat-tarekat yang kita lihat itu tasbihnya adalah panjang, kemudian besar-besar sekali. Kalau kita lihat wah, terpanjat melihatnya. Ya, wah. Itu yang pertama kaitannya dengan ghulu yang berkaitan dengan pemahaman nas. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pemahaman nas, takalluf at-ta'ammuq fi ma'ani at-tanzil ma lam yukallaf bihi al-muslim. Yaitu takalluf at-ta'ammuq. Ini maknanya di sini adalah terlalu berlebihan, ekstrim dalam memahami nas, ya, memahami nas yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, ini bedanya dengan yang pertama, sudah ada nasnya, cuma dia keliru paham sehingga dia
memberatkan dirinya. Tapi kalau ini dia lihat nas, kemudian dia melakukan sesuatu di luar makna nas, atas pemahaman dirinya. Atas pemahaman dirinya. Ya contoh masuk yang tadi juga, yang tadi sholatnya cepat-cepat sekali, itu di luar nas. Di luar nas. Di luar dalil. Di luar dalil yang tidak pernah disebutkan dalam dalil. Tapi karena ini adalah ijtihadnya sendiri, ya ijtihadnya berkaitan dengan nas yang ada, berkaitan dengan dalil yang ada di luar. Kalau yang tadi tetap masih di dalam, tapi berlebihan. Kalau yang ini memang udah di luar, di luar dalil yang ada. Dan ini kalau kita melihat fenomena fakta-fakta yang ada dari perbuatan-perbuatan ghulu, ini pasti tidak terlepas daripada dua ini. Entah itu pemahaman yang salah, entah itu dia yang ikut-ikutan, dan banyak sekali pemahaman-pemahaman akibat daripada pemahaman atau keliru pemahaman terhadap nas. Itu yang berkaitan dengan nas. Kemudian yang kedua, an yakunal ghulu muta'alliqan bil ahkam. Yaitu ghulu ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum, dan ini ada dua macamnya. Ada dua. Wadzalika bi ahadi amrain, itu ada dua katanya. Yang pertama, ilzamun nafs aul akharin bima lam yujibhullah azza wa jal ta'abbudan wa tarahuban. Wa hadha mi'yaruhu alladhi yuhaddiduhu at-taqa dzatiyah. Ini kata para ulama dalam menjelaskan, yang pertama kaitannya dengan hukum, yaitu mewajibkan suatu hukum pada diri dan juga orang lain, yang mana hukum tersebut tidak pernah ada. Yang mana hukum itu tidak pernah ada. Ya, banyak orang-orang seperti ini, ya, dia tidak pernah baca dalil. Kalau yang tadi itu memang dia baca dalilnya, cuma dia berlebihan dalam memahami, atau bahkan keluar daripada pemahaman dalil dan ijtihad dia masing-masing. Tapi kalau ini dia tidak lihat dalilnya, dia langsung berhukum. Dia menghukum bahwasanya dia mewajibkan sesuatu kepada dirinya atau kepada orang lain untuk ibadah. Untuk ibadah seperti ibadah nazar gitu kan, nazar dan seterusnya daripada ibadah-ibadah yang tidak ada hukumnya atau tidak ada dalilnya. Ya contoh saja Nabi SAW pernah ada orang yang bernazar untuk berdiri gitu di matahari, di bawah terik matahari. Puasa kemudian berdiri di terik matahari. Nabi SAW tegur, jadi suruh orang itu lanjutkan puasa dan tidak di bawah terik matahari. Rupa-rupanya itu nazarnya dia. Ini semua adalah menghukum dirinya dan juga mungkin kepada orang lain. Jadi contohnya banyak sekali apabila kita mencari-cari bagian-bagian daripada ghulu seperti ini, banyak sekali. Kemudian yang kedua, bagian daripada menghukum bagian daripada hukum ini, yang pertama tadi mewajibkan diri dan juga orang lain dengan suatu hukum yang tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, tahrim at-thayyibat, tahrim at-thayyibat allati abaha Allah azza wa jal ala wajhi at-ta'abbud, mengharamkan suatu yang halal karena niat ibadah, mengharamkan sesuatu karena niat ibadah. Karena niat, oleh karena itu tidak boleh ghulu berlebihan seperti ini dengan niat ibadah. Ya tadi Allah menghalalkan nikah. Dia katanya tadi tidak menikah. Ini kenapa? Karena tujuan ada niat ibadah di situ. Begitu juga masuk di dalamnya orang-orang yang tidak makan daging, tidak makan daging. Dia hanya makan sayur-sayuran saja. Ini ada mazhabnya, itu tidak? Ya, ada mazhabnya lah itu, kita paham lah. Itu mazhabnya ada, itu mazhab sayur-sayuran. Namanya mazhab. Jadi itu tujuannya apa? Jadi kalau ada niat-niatnya yang khusus-khusus, utamaannya apalah dan seterusnya, maka masuk dalam kategori ghulu. Tidak boleh. Jadi kalau membatasi diri, artinya kata lainnya melarang diri untuk memakan sesuatu, itu janganlah dengan alasan ada niat-niat ibadah. Tidak. Tapi melarang diri memakan sesuatu karena ada unsur kesehatannya,
membahayakan dirinya, membahayakan yang lainnya, nah, itu boleh. Tapi kalau ada niat-niat tujuan tertentu, maka ini tentu tidak dibolehkan. Begitu juga dengan ada ritual-ritual ya, ritual-ritual yang tadi ada yang puasa apa istilahnya, puasa mutih ya, puasa mutih, ada istilah puasa mutih. Artinya dia tidak memakan sayur mayur, tidak makan lauk pauk, dia hanya makan nasi putih saja. Nah, itu namanya dia hanya makan nasi putih saja. Nah, itu apa tujuannya? Ini macam-macam tujuannya lah. Ada ilmu, ada apa macam-macam tujuannya. Yang jelas ini bagian daripada al-ghulu. Kemudian selanjutnya ketiga, ya, ini sumber daripada ghulu. Kalau kita ulangi, sumber yang pertama dalam memahami nas. Ya. Kemudian sumber yang ketiga dalam berhukum. Nah, kemudian itu yang kedua, kemudian yang ketiga, an yakunal ghulu muta'alliqan bi al-mauqif min al-akharin. Itu ghulu yang berkaitan dengan sikap kepada orang lain. Ghulu yang berkaitan dengan sikap kepada orang lain. Nah, ini tadi kita isyaratkan sebelumnya. Nah, ini ada dua jenis, berlebihan dalam memuji, kemudian yang kedua berlebihan dalam mencela. Ini juga bagian daripada ghulu. Ya, berlebihan dalam memuji, ya kalau dia suka, kalau dia anggap orang itu luar biasa baginya, itu dipuji-pujinya di luar kapasitas orang tersebut. Kalau dia tidak suka, benci-bencinya, diinjak-injaknya dia dengan celaannya. Nah, itu juga bagian daripada ghulu dalam hal mauqif, dalam hal sikap kepada orang lain. Nah, ini harus kita fahami sumber-sumbernya ya, sumber-sumber seperti ini. Karena tadi bahasan ghulu fiddin ini sangat luas ya, sangat luas sekali, sehingga dilihat, dicek. Yang penting kita tidak keluar daripada koridor bahasanya, tidak keluar daripada batasan-batasan rel, batasan-batasan yang ada dalam syariat. Jadi kalau demikian maka insya Allah kita tidak termasuk ghulu. Nah, kemudian selanjutnya al-ghulu ya, penyebab-penyebab tadi, sumber-sumbernya ya. Kalau penyebabnya ya tidak bukan penyebabnya adalah jahil, kejahilan. Nah, jahil dalam agama, kemudian juga di antara penyebabnya salah dalam berguru, di antara penyebabnya salah dalam berteman. Nah, salah berguru ya, langsung gurunya, atau salah membaca, atau sekarang ini lebih luas lagi salah melihat. Karena banyak di antara wasilah-wasilah yang ada sekarang ini di media sosial. Ada YouTube lah, ada video-video lah, bahkan boleh juga si TikTok pun berpengaruh pada dirinya begitu. Jadi dia akhirnya ghulu. Dan betapa banyak tentunya orang-orang yang ekstrim ghulu dalam i'tiqad atau dulu ghulu dalam amal, itu terpengaruh gara-gara dia melihat suatu video. Kemudian dia ikutilah, jadilah dia teroris contohnya. Jadilah dia orang jauh daripada agama. Jadilah dia tidak sholat. Karena katanya hatta atahul yakin katanya. Sampai datang keyakinan, maka cukuplah sholat itu di situ. Nah, ini semua. Jadi itu kejahilan secara keumuman, kemudian salah guru, dalam hal ini masuk dalam salah guru, salah bacaan, salah yang dia lihat, kemudian salah teman. Nah, ini juga pengaruh salah teman. Ya, betapa banyak orang yang ghulu dan tadinya dia tidak ghulu, dia ya malah cuek ya, malah santai dia. Nah, dia malah orang yang tidak tidak perhatian lah dalam bab-bab itu. Tapi diajak kawannya, kemudian berkawan lagi. Oh, dilihat kawan, oh iya betul juga. Akhirnya dia yang pula melebihi kawannya. Nah, itu dia, banyak yang demikian. Nah, tentu banyak yang positif, banyak yang negatif. Jadi oleh itu kita tentu dalam bab kawan sering-sering kita diingatkan ya, pilih-pilihlah kawan karena sangat-sangat berpengaruh pada diri seseorang. Nah, jadi almar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW. Jadi seorang itu bergantung pada kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi cek siapa yang kamu ambil sebagai kawan.
karena sangat-sangat berpengaruh sekali. Kemudian al-khaitul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi tadi kaitannya dengan definisi dan seterusnya daripada bahasan-bahasan yang ada. Kemudian tadi di awal kita sebutkan istilah-istilah yang mirip-mirip dengan ghulu. Mirip-mirip dengan ghulu. Jadi kalau mendengar istilah tersebut, itu tidak jauh maknanya daripada ghulu. Dan apabila kita baca nas atau dalil yang menyebutkan istilah tersebut, maka itulah dia ghulu. Walaupun dengan istilah lain. Nah, ini ghulu tadi dah kita ketahui. Yang selanjutnya adalah istilah lain, dan tadi di awal kita sebutkan tanattu namanya. Tanattu. Di tanattu ini terlalu detail. Ya, gitu. Tanattu. Berlebihan tapi jenisnya detail sekali. Sehingga ujung-ujungnya ragu, ujung-ujungnya dia tidak lakukan, meninggalkan. Nah, jadi itu makna tanattu. Jadi terlalu ekstrim dalam hal itu. Jadi contohnya tanattu itu ya dia selalu bertanya, tanattu, bertanya-tanya. Ini kawannya berikan dia uang. Ini uang kamu dapat dari mana katanya? Saya kerja kamu apa? Riba apa tidak? Ditanya kawannya detil-detil gitu. Itu namanya tanattu itu. Namanya tanattu. Jatuh air misalnya, dari dia jalan jatuh, kemudian basah, ini apa ini? Najis apa gitu, cek gitu. Itu tanattu itu. Dan banyak juga hal-hal seperti itu yang melanda gitu dan menimpa kaum muslimin seperti itu, tanattu. Berlebihan, tanattu. Yang akhirnya dia was-was, berlebihan. Ini sudah apa tidak tadi katanya, diulang lagi gitu. Itu tanattu. Itu Nabi SAW menyebutkan halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali Nabi SAW sebut. Binasalah orang-orang yang tanattu ini. Nah, jenisnya itu ekstrim, berlebihan, terlalu detil. Nah, ini bahasanya tanattu. Ya juga ujung-ujungnya ghulu. Kemudian bahasa lainnya tasyaddud, at-tasyaddud. Bahasa lainnya tasyaddud. Tasyaddud itu memberatkan diri. Ya, ujung-ujungnya ghulu juga, memberatkan diri. Namun istilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan di sini, Nabi SAW menyebutkan, la tushaddidu ala anfusikum. Jangan kalian memberat-beratkan dirimu sendiri. Nah, ada jelas disebutkan di sini. Fa yushaddidullah alaikum. Sehingga Allah akan memberatkan dirimu. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Karena ada suatu kaum yang memberat-beratkan dirinya, lalu kemudian Allah memberatkan mereka. Ya, memberat-beratkan diri tadi. Cari detil-detilnya padahal tidak pernah disuruh, ya. Jadi dia pun jadi akhirnya berat juga. Akhirnya tersesat juga. Dan ini berlaku pada i'tiqad tadi, amalan pun berlaku. Ya, sebab itu dalam bab sifat jangan berat-beratkan diri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberat-beratkan kita untuk mencari-cari kaifiyat sifat Allah itu bagaimana. Detil sifat Allah itu bagaimana. Tidak ada. Jadi bertanya-tanya bagaimana sifat-sifat Allah, tidak ada. Dah cukup laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, titik, iman saja. Dan jangan otak-atik juga. Otak-atik juga memberat-beratkan diri. Dibilangnya orang yang iman adanya istiwa, dibilangnya orang yang beriman adanya tangan bagi Allah, menyerupakan Allah. Siapa yang bilang? Kamu yang nyimpulkan sendiri. Berarti memberat-beratkan diri. Padahal yang dituntut hanya ringan saja, iman saja dituntut. Dan tidak ada konsekuensi orang yang beriman terus mengatakan menyerupakan siapa? Itu akalnya saja yang menyerupakan. Allah Subhanahu wa taala turun di langit bumi. Ada apa tidak? Ya, kita sebagai yang Ahlus Sunnah Jamaah, pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW, kita iman saja. Lalu kan nanti turunnya di Eropa, itu urusan kamu. Maksudnya urusan kamu, dia yang nanya kan? Kita tidak ada urusan. Kita urusannya adalah beriman saja. Berarti mereka memberat-beratkan diri
Sehingga pusing sana, putar sini, tidak ketemu-ketemu. Tidak ketemu-ketemu. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Nas yang sudah jelas dalilnya itu ditelantarkan oleh mereka. Maksudnya tidak diterima oleh mereka. Dengan cara apa? Dengan cara halus. Ditakwil lah, inilah. Sebab kalau tidak di sini ditakwil nanti kita akan menyerupakan dengan makhluk. Masalah ini. Allah kan lain dengan makhluknya. Iya, siapa juga yang suruh kamu takwil-takwil. Jadi ujungnya mau berat-beratkan diri. Itu contoh dalam bab i'tiqad, bab sifat. Dan kiaskan kepada yang lainnya. Kemudian yang istilah lain adalah i'tida. I'tida. Nah, i'tida ini melampaui. Nah, i'tida melampaui batas. Nah, maksudnya sama dengan ghulu juga. Sama dengan ghulu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kalimat i'tida ini. Jadi waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Wala ta'tadu. Nah, itu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallah la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Semua ada aturannya. Dalam jihad fisabilillah sekalipun ada aturannya, jangan melampaui batas, ada batas-batasannya. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh laki-laki, jangan cincang orang. Emosi kepada musuhnya, ya walaupun di perang fisabilillah, kalau udah mati orang tuh ya sudahlah. Udah mati ditembak lagi. Nah, itu melampaui batas. Jangan pula tebang pepohonan. Nah, itu juga bagian daripada batas-batasannya. Ini kalau dalam jihad fisabilillah itu sudah dikontrol ada batasannya, apalagi di tempat-tempat lain. Hak dan kewajiban kita masing-masing sebagai istri, sebagai suami, apalagi itu sudah diatur, sudah ada batasan-batasannya. Sehingga kalau istri melampaui batas, batasannya ghulu juga. Suami juga demikian halnya, dan seterusnya. Intinya ujung-ujungnya kita mesti tahu apa batasan-batasan syariat sehingga kita aman di dalam kehidupan ini dan kita tidak termasuk orang-orang yang ghulu. Kemudian istilah lain adalah takalluf. Istilahnya takalluf. Takalluf itu memaksakan diri. Takalluf. Berlebihan dalam bentuk memaksakan diri. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Takalluf. Mengada-ada, membuat-buat, memaksakan diri, itu takalluf namanya. Itu bagian daripada ghulu. Contoh takalluf. Dia jadi imam. Dibuat-buatnya nada-nadanya. Kan ada itu nada sampai matnya terlalu panjang. Cukup 6 harokat saja kalau mat lazim contohnya. Mat lazim kan itu yang paling panjang dah. Itu 6 harokat saja. Karena dia takalluf, mengada-ngada atau memaksakan diri, takalluf namanya ini. Ngikuti nadanya panjang gitu. Ini namanya takalluf ini. Ghulu juga. Gitu. Doa kunut. Macam-macam doanya. Begitu macam-macam doanya. Dengan nangis lah, dengan apalah, panjang lebar lah doanya. Itu takalluf namanya. Pula dia cari-carinya doa yang yang agak bersajak-sajak gitu kan. Yang akhirnya sama. Nun, mim gitu. Padahal sudah jelas doa kunut sudah ada. Gitu sudah ada. Ringkas, padat, dalam maknanya. Ini dicari-carinya doa-doa yang ini. Akhirnya dia pun berlantun-lantun dengan doanya. Orang pun tak tahu ini ayat atau doa. Orang doa. Gitu dia tak tahu. Ini bentuk daripada takalluf. Jadi banyak sekali jenis ghulu fiddin ini, banyak sekali. Banyak. Oleh karena itu ini kita diingatkan. Jadi terakhir sekali untuk mengobati dan terjauh daripada takalluf ini, sebagaimana halnya tadi kita ketahui sebabnya, maka kalau kita ketahui sebabnya, kita tahu obatnya. Yang pertama, kalau tahu sebabnya jahil, maka menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kejahilan. Jadi lawannya adalah, atau obatnya adalah menuntut ilmu. Jangan pernah merasa diri berilmu.
Nah, kemudian yang kedua, jangan salah pilih guru. Jangan salah pilih guru, masalah juga. Masalah. Kalau salah pilih guru, nanti ujungnya, terus bagaimana cara memilih guru? Ya, ini agak bahasanya panjang juga jadinya. Ya, intinya jangan salah pilih guru. Jadi kalau udah gurunya salah, nanti muridnya salah. Terus bagaimana cara milih guru? Ya, dah banyak-banyaklah doa, ikhlasillahi ta'ala, bangun tengah malam, dan banyak-banyaklah doa dengan khusyuk. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinab. Perbanyak doa itu, insya Allah Allah akan tunjukkan mana guru yang bagus. Dan bukti banyak sekali yang kayak seperti itu. Karena ikhlasnya, minta kepada Allah untuk ditunjukkan guru yang baik, karena dia ingin meluruskan diri, itu saja sampai dia di Ka'bah. Nah, dia cerita nih orang, sampai Ka'bah pun dia nangis-nangis di situ untuk ditunjukkan guru, jalan yang lurus dan seterusnya. Allah takdirkan dia beli rumah. Ya, belum di satu kompon gitu, dibeli rumah di situ. Rumahnya itu di tepi masjid. Rumahnya itu dekat dengan masjid. Nah, sekarang masjidnya itu di Indonesia tentunya itu udah ramai kajian-kajian sunnah di situ rupanya. Jadi alhamdulillah dia ada dekat situ dan dia ya sudah meninggal orangnya yang cerita nih. Jadi dia selama hidupnya ya jadi panitia lah di situ. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya ikhlas dalam berdoa untuk dituntun oleh Allah menuju kebenaran dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa guru yang tepat baginya untuk menuntunnya, maka insya Allah Allah akan pilih. Nah, Allah akan pilihkan dia, Allah akan berikan dia taufik. Ya perbanyak doa sajalah. Jangan banyak tanya bagaimana cara memilih guru. Nah, jadi yang penting doa ikhlas dulu, lillahi ta'ala, betul-betul perbanyak gitu. Jangan sehari, tapi 2 hari, 3 hari, terus, sambil mencari, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ketemu. Ya bagaimana caranya? Allah Maha Kuasa untuk menemukan ini gurunya dan seterusnya. Ya detail-detailnya ya nanti ada bahasanya, dilihat gurunya yang mana dan seterusnya. Ala kulli hal ini jangan sampai salah guru. Dan juga yang terakhir jangan salah kawan. Jangan sampai salah kawan. Nah, ini kalau kawannya salah, itu salah juga. Kawannya salah, sekali lagi kawan itu kan as-sahib sahib. Sahib kan kawan, sahabat. As-sahib itu menarik. Jadi sahabat itu sifatnya menarik. Menarik kita kepada jalannya. Kalau positif alhamdulillah. Tapi kalau negatif, na'udzubillah. Ini dia yang kita sampaikan dalam bab hulu yang tentunya cakupannya sekali lagi luas, tidak terbatas pada sikap atau dosa-dosa tertentu tidak. Namun sekali lagi kita pahami batasan yang tadi disampaikan, maka insya Allah biidznillah kita akan terjauh dari sifat-sifat hulu tersebut. Barakallahu fikum ayyuhal akhwatul akhwat jamaah semua. Jadi kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, tidak ada pertanyaan. Subhanakallah. Ya. Kalau ini kan gulu ini dalam bab syariat yang tadi. Iya. Kalau dalam hal dunia itu tak masalah. Misalkan menuntut ilmu sudah bachelor, ingin master ingin doktor, postdoktor gitu, itu kira-kira gimana ya? Ya, jadi al-ghulu yang kita bahas tentu masuk dalam agama, kategori agama. Bagaimana dengan dunia? Dunia tidak termasuk, tapi dia akan termasuk kalau mempengaruhi agamanya. Kalau mempengaruhi agamanya, seperti tadi, kalau udah master, ya, kemudian tadi PhD, kemudian lagi atas-atasnya. Nanti kalau dia terpengaruh akhiratnya, agamanya, gara-gara dia sibuk dengan itu termasuk bagian daripada ghulu. Termasuk bagian daripada ghulu. Ya, karena tadi Zainab menjadikan wasilah tali, yaitu tali ini kan duniawi. Tali ini duniawi, kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalanginya apabila dia jatuh. Nah, bagaimana hukum membuat tali ini? Ikat tali. Tidak masalah pada asalnya. Tapi kalau ada niatan yang khusus, itu kaitannya dengan agama atau berpengaruh pada agamanya, maka ini bagian daripada ghulu. Ya seperti tadi, udah
tadi PhD satu, terus kemudian naik lagi, nanti pasti itu akan terpengaruh pada agamanya. Sudah cukup lah, ya. Jadi saatnya menuntut ilmu agama. Ya kalau terus menerus kan namanya sekolah, kuliah kan pasti ada tugas-tugasnya, belum lagi tugas kuliahnya, belum lagi tugas pekerjaannya. Terus kapan dia belajar agama? Nah, itu bagian daripada gulu. Artinya pada asalnya tidak termasuk gulu. Tapi kalau berpengaruh pada agama, maka tentu masuk dalam gulu tersebut. Wallahu ta'ala. Ada ini tapi ada maksimalnya. Jadi kan kalau misalnya orang baru belajar, terus nanti lama-lama dia meningkat kan, ibadahnya dari sholat ke ini, sholat ke masjid, besok rawatib, besok sholat malam. Udah sholat malam udah selesai kan, nggak boleh lebih daripada itu. Iya. Karena kan awalnya kan pasti orang bisa menganggap itu gulu. Maksudnya kalau dia belum sampai ke ini, jadi kalau orang yang awam menganggap dia gulu kan misalnya. Iya, namanya orang awam. Sebab itulah tadi banyak amalia agama kita, amalan sunnah ya, kita sebut amalan sunnah yang dianggap orang lain gulu. Kamu ini susah payah begitu. Sudahlah cukuplah rawatib. Kita pun susah nih rawatib aja susah katanya. Kamu sudahlah rawatib, sudahlah tahajud, sudahlah duha. Apa enggak? Iya. Apa kamu tidak capek gitu kan? Katanya. Ya masih mending kayak gitu. Itu masing-masing orang. Iya. Pada saat mana sudah dia akan melakukan. Tidak masalah. Jadi hulu ini berlaku pada yang melampaui batasan syariat. Jadi selama itu disyariatkan dan kita mampu, maka tak masalah. Tidak masalah. Jadi seperti tadi tahajud, asalkan jangan melampaui batas seperti tadi. Mentang-mentang dia malam itu kuat ya. Entah itu karena dia minum kopi banyak gitu ya. Udah minum kopi, minum Red Bull, minum entah. Jadi dia tidak ini. Jadi dia tidak tidur. Nah, itu yang masalah. Itu yang masalah. Nah, sebab itulah yang normal sesuai dengan Nabi, Nabi tidur, bangun, tidur dan seterusnya baru. Jadi istilahnya intinya selama dia tidak melampaui batas, maka selama itu dia dalam kategori yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholihin, yang baik tentunya. Karena tadi yang 3 datang kepada Nabi itu berani kita tidak sebut dia orang saleh. Dia pasti orang saleh kan? Nah, tapi karena caranya salah terjerumus pula ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ya tentu mereka sahabat Nabi ya tentu sudah bertobat, sudah merubah sikap. Tapi di orang-orang di sekeliling kita sekarang banyak seperti itu. Banyak. Ya karena sebab-sebab yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Zaman sekarang seperti itu saya kira dulu kan. Itu dia. Jadi tidak membuat perayaan, ya, perayaan hari ulang tahunnya ya, birthday-nya begitu. Ya, kamu ini ekstrim sekali katanya. Oh gitu-gitu saja ini. Ya, iya, itu saya tidak boleh katanya. Belum lagi yang masa musik saja ini katanya. Iya, ekstrim sekali kamu. Katanya belum lagi alim sekali kamu katanya. Alim. Ya, orang seperti itu ya. Orang-orang awam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.